alamin. Lanjut ketiga sanawiyah B yang insya Allah dibawakan oleh saudara kita Amud. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang karena ridho dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah penuh mubarakah ini. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Al-Muhtaram Al-Habib As-Said Muhtahar bin Soleh Al-Jufri wa Ustazah Aminah binti Abdillah Al-Jufri dan ustadz-ustadz yang ada di Pondok Pesantren Al-Khairat dan teman-teman yang berada di masjid ini dan para penonton yang ada dimanapun Anda berada. Semoga dipanjangkan umurnya, diangkat penyakit-penyakitnya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling terakhir diutus. Walaupun paling terakhir diutus, tetapi nabi yang paling banyak memiliki kemuliaan. Di antaranya kemuliaan Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia Nabi Muhammad ini beliau ajarkan kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, dan kepada umat-umat beliau di seluruh dunia. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus memiliki akhlak yang mulia seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Agar terciptanya citra agama Islam yang rahmatan lil alamin. Bahkan saking mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW, Allah sampai mengapresiasi dan memuji Nabi Muhammad dalam firman-Nya yang berbunyi, wataka la'ala halakal azim, yang berarti sesungguhnya Muhammad engkau berada di atas akhlak yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat keempat. Bahkan akhlak yang mulia Nabi Muhammad ini nyata adanya dalam dakwah beliau. Ketika beliau menerima cemoohan, beliau menerima hinaan, beliau menerima penolakan dari umatnya, beliau tetap memaafkan umatnya. Saking seringnya beliau dihina, sampai-sampai malaikat Jibril menawarkan bantuan untuk apa? Membinasakan umat Nabi Muhammad SAW. Namun dengan hati yang penuh keikhlasan, dengan hati yang penuh kesabaran, Nabi Muhammad menolak tawaran Jibril tersebut. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan ya Jibril, sesungguhnya mereka hanya umat yang tidak tahu. Saking cinta yang sampai di langit bumi tersangkut sendalnya lantaran sedih ingin mencabut nyawa kekasih Allah tersebut. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya telah sampainya ajal kepadamu. Jika engkau ingin dipanjangkan umurmu, pastilah Allah mengizinkan. Jika engkau ingin segera bertemu dengan Tuhanmu, maka itulah takdir yang engkau pilih." Lalu apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berkata, "Aku ingin bertemu dengan Tuhanku. Tetapi sebelum itu ya Jibril, apa yang Allah siapkan untukku di akhirat kelak?" Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pintu surga terbuka lebar untukmu." Dan Allah berkata, "Haram bagi siapapun masuk ke surga sebelum engkau masuk terlebih dahulu." Lalu Nabi Muhammad bertanya kembali, "Ya Jibril, apa yang Allah siapkan untuk umatku?" Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah berkata ya Rasulullah, haram bagi setiap umat masuk ke dalam surga
sebelum umatmu masuk terlebih dahulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini menunjukkan betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Bahkan sampai di akhir hayat beliau masih ingat kepada kita. Lantas, apa balasan cinta yang kita berikan? Kita dapat membalas cinta beliau salah satunya dengan bersolawat. Ada firman Allah yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam tafsir Al-Jami' di Ahkamil Quran, Al-Imam Qurtubi menafsirkan bahwasanya ayat ini Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Solawatnya Allah adalah berupa rahmat dan ridhonya. Solawatnya para malaikat adalah berupa doa mohon ampunan. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Sekali kita bersolawat kepada Nabi, Allah membalasnya 10 kali. 10 kali kita bersolawat kepada Nabi, Allah akan membalasnya 100 kali. 100 kali kita bersolawat kepada Nabi, Allah membalasnya 1000 kali. Begitu terus, begitu terus. Salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk bersolawat kepada Nabi, salah satunya adalah dengan merayakan maulid Nabi. Seharusnya maulid Nabi ini dilakukan setiap hari. Setiap hari, setiap saat. Karena apa? Agar kita umatnya selalu diingatkan lagi dan lagi diingatkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Jarak Rasulullah SAW dengan kita itu sangat jauh. Kurang lebih 15 abad lamanya. Untuk itu kita bersolawat agar baginda tidak lupa kepada kita dan kita tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Jika diibaratkan, Rasulullah itu bagaikan muara air yang bersih, jernih, yang segar. Sedangkan kita bagaikan sungai-sungai kecil yang tidak lama lagi bermuara di tempat yang keruh, di tempat yang kotor. Bahkan mohon maaf, bahkan ada yang sebagai comberan atau paret. Untuk itu, maka wajib bagi kita untuk mendekatkan diri kepada muara air tersebut yang jernih untuk mendapatkan kebersihan dan kejernihan dan kesegarannya. Jika kita tidak mampu, maka kita harus berusaha mendekatkan diri kepada sungai-sungai yang masih bersih. Siapa sungai-sungai yang masih bersih ini? Ialah para ulama-ulama dan para kiai-kiai. Bahkan saat ini ada sekelompok yang masih anti ulama, yang masih anti kiai. Karena apa? Katanya, karena ulama dan kiai adalah manusia. Manusia memang manusia. Manusia memang manusia. Tetapi kualitasnya berbeda. Bobot bibitnya berbeda. Kita manusia. Kita juga tertidur. Nabi Muhammad juga manusia. Nabi Muhammad juga tertidur. Tetapi tidurnya Nabi Muhammad adalah matanya terpejam. Tetapi hatinya tidak. Contoh lagi, kita juga manusia. Nabi Muhammad juga manusia. Kita berkeringat, Nabi Muhammad juga berkeringat. Tetapi keringatnya Nabi Muhammad harum. Tidak seperti keringat kita. Yang Masya Allah wanginya. Nabi Muhammad juga manusia. Nabi Muhammad meludah. Tetapi ludahnya Nabi Muhammad adalah obat. Sedangkan ludah kita, jangankan obat penyakit. Iya. Untuk itu teman-teman, marilah kita bersolawat kepada Nabi. Agar apa? Agar Nabi selalu ingat kepada kita dan kita selalu ingat kepada Nabi. Mungkin cukup sekian muhadharah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Makan keripik di pinggir sawah. Keripik ya, jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal